Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Khairiyah, NIM 2019-57024 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir praktikum Teknik Industri Terintegrasi 1-4. Yang pertama ada PT IT1 Modul 1, mesin bubut. Pada PT IT1 Modul 1 ini melakukan praktikum menggunakan mesin bubut untuk membuat poros bertingkat, membuat rata, membentuk tirus, mengkartal, mengebor dengan mesin, dan membuat bulir. Data praktikum yang diambil yaitu waktu teoritis atau waktu proses pengerjaan dan waktu manufaktur yang meliputi waktu penyetingan atau setup time, waktu pemasangan dan pelepasan benda kerja, waktu pemeriksaan, dan waktu proses pengerjaan. Waktu teoritis ini menghabiskan waktu selama 5.311 detik dengan rincian proses membuat rata pada setiap ujung BC selama 175 detik, membuat poros tingkat 1 selama 1.319 detik, membuat poros tingkat 2 selama 1.475 detik, membuat poros tingkat 3 selama 2.342 detik, dan finishing atau penghalusan permukaan selama 4.555 detik. Dan waktu manufaktur menghabiskan waktu selama 5.921 detik. Berikut rincian waktu proses manufaktur. Selanjutnya ada PT IT1 Modul 2 melakukan praktikum menggunakan mesin fries untuk membuat kotak bertingkat. Untuk waktu teoritisnya menghabiskan waktu selama 1 jam 24 menit dengan rincian proses meresapkan alat dan benda kerja selama 6 menit, meratakan atau memfacing permukaan benda kerja agar rata selama 23 menit, melakukan pemakanan benda kerja pada sebelah kanan dan kiri itu menghabiskan waktu 24 menit, melakukan pemakanan pada benda kerja atas dan bawah selama 26 menit dan mengukur benda kerja menggunakan jangka sorong selama 5 menit. Untuk waktu manufaktur menghabiskan waktu selama 96 menit. Selanjutnya ada PT2 Modul 1 perencanaan proses. Pada PT2 Modul 1 ini melakukan perencanaan proses dengan membuat bill of material, operation chart, operation process chart, dan assembly process chart. Berikut gambaran bill of material. Dimulai dari rak sepatu, terdapat frame dan alas. Di frame ini terdapat frame horizontal dan frame vertikal. Frame vertikal terdapat pin dan frame horizontal terdapat pin dan frame vertikalnya terdapat baut. Untuk alasnya ada alas horizontal dan alas vertikal. Selanjutnya ada operation process chart. Terdapat 3 komponen, yaitu penyangga, alas, dan pengait. Untuk penyangga dimulai dari pengukuran menggunakan mesin meteran, dilanjut dengan pemotongan dengan mesin gerinda, dilanjut dengan pengelasan dengan mesin las, dilanjut dengan pelubangan dengan mesin bor. Untuk komponen alasnya terdapat proses pengukuran menggunakan meteran, pemotongan menggunakan gerinda, pengelasan menggunakan mesin las, dan pembentukan. Untuk komponen pengait dilakukan proses pengukuran dengan mesin meteran, pemotongan dengan mesin gerinda. Setelah itu dilakukan proses assembly part penyangga, alas, dan pengait. Selanjutnya masuk ke dalam proses pengecaran dengan mesin kompresor dan pengeringan dengan blower. Dilanjut dengan inspeksi. Selanjutnya ada assembly process chart. Untuk simbol X-nya yaitu penyangga, Y-nya alas, Z-nya pengait. Untuk K1-nya assembly part penyangga dan alas. Selanjutnya ada PT2 Modul 2. Ada perancangan desain, yaitu melakukan perancangan desain produk rak sepatu dengan menggambar suatu produk menggunakan bantuan software Inventor. Berikut gambaran assembly produk rak sepatu. Gambar 3D tersebut merupakan gambar assembly dari keseluruhan part produk rak sepatu dengan jumlah partnya sebagai berikut. Untuk produknya terdapat 1, alasnya
berjumlah 4, alas vertikal berjumlah 64, alas horizontalnya berjumlah 12, frame-nya berjumlah 2, frame vertikalnya berjumlah 4, frame horizontal berjumlah 4, dan murnya berjumlah 16. Selanjutnya ada PTIT 2 modul 3, ada penyempurnaan produk metode QFG. PTIT 2 modul 3 ini melakukan penyempurnaan kualitas dengan menerapkan metode Quality Function Deployment atau QFD dalam perencanaan produksi. Penerapan QFD ini diawali dengan penyusunan matriks HOQ. Matriks HOQ yang telah disusun ini digunakan untuk merumuskan perencanaan pengembangan produk agar sesuai dengan keinginan konsumen. Host of Quality. Keterangan simbol-simbol HOQ ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada PTIT 2 modul 4, uji keseragaman data. Dengan melakukan pengukuran kerja menggunakan teknik pengukuran work sampling dengan metode pengukuran jam henti. Uji kecukupan data, diketahui dari data yang diambil akan dilakukan uji kecukupan data dengan perhitungan sebagai berikut. Menghasilkan nilai 25,01 karena N-nya kurang dari N, maka datanya sudah cukup. Untuk uji keseragaman data, hasilnya 44,198. Selanjutnya ada waktu siklus dengan rumus X sama dengan sigma X per N. 960 dibagi 44 menghasilkan 21,8 menit per unit. Untuk waktu normalnya 4,36 detik. Selanjutnya ada waktu baku dengan perhitungan WN kali P menghasilkan 4,89 detik. Selanjutnya ada PTIT 2 modul 5, evaluasi ergonomi pada produk rak sepatu untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah sesuai dengan standar ergonomi. Di sini ada data antropometri. Bagian rak sepatu, ada tinggi rak sepatu dengan ukuran 103,06 dengan persendel 95 TH. Lebar rak sepatu 51,16 dengan persendel 95 TH, dan panjang rak sepatu 194 dengan persendel 95 TH. Perbandingan data ukuran rak sepatu, ukuran rak sepatu ergonomis dengan data ukuran rak sepatu produksi PT Bougainville. Untuk tinggi rak sepatu 103,6 dan data ukuran rak sepatu 67. Lebar rak sepatu 51,16 dan data ukuran rak sepatu produksi PT Bougainville 29 cm. Untuk panjang rak sepatu ukuran ergonomis 194 cm dan rak sepatu PT Bougainville 68 cm. Selanjutnya ada PTIT 2 modul 6, peramalan permintaan pasar. Dengan menggunakan metode moving average, weak moving average, dan exponential smoothing. Moving average di sini terdapat 6. MA2-nya hasilnya 1196, MA3 1120, MA4 1090, MA5 1116, MA6 1088 dengan perhitungan manualnya diambil dari MA4
Data 4 bulan terakhir 1000 plus 970 plus 1300 plus 1090. Hasilnya 4360 dengan rumus MA4 sama dengan 4360 dibagi 4. Hasilnya 1090. Selanjutnya ada WMA. Diketahui dengan akumulasi dari 4 bulan terakhir dengan mengambil 4 data pada bulan terakhir yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Lalu tiap periode dikalikan bobot masing-masing, jumlah bobot harus sama dengan 1. Maka akan didapatkan hasil forecast-nya WMA 3-nya 1164, WMA 4 1095, WMA 5 1119, dan WMA 6 1044. Perhitungan manual diambil dari WMA 4. Selanjutnya ada exponential smoothing. ES 0,1 hasilnya 1159, ES 0,2 1128, ES 0,3 1121, ES 0,4 1122, ES 0,5 1125, dan ES 0,6 1127. Selanjutnya ada PTET 2 modul 7 aggregate planning. Melakukan aggregate planning dengan menggunakan strategi tenaga kerja merata, di mana jumlah tenaga kerja tetap baik dalam permintaan tinggi maupun rendah. Metode smoothing production atau average gross demand, total cost-nya 81.276. Smooth production atau average net demand, total cost-nya 71.661. Gas current atau let work phase vary, total cost-nya 65.376. Previous demand atau let work phase vary, total cost-nya 78.696. Constant rake time dan OTN sub, total cost-nya 119.328. Berdasarkan hasil di atas, dapat bahwa strategi yang harus dipilih adalah metode smooth production, di mana dalam metode tersebut memiliki total cost terendah yaitu 71.661. Selanjutnya ada PTET 2 modul 8 Material Requirement Planning atau MRP. Struktur rak sepatu dengan nama komponen produk rak sepatu jumlahnya 1, levelnya 0. Alas berjumlah 4, level 1. Alas vertikal berjumlah 64, level 2. Alas horizontal berjumlah 12, level 2. Frame berjumlah 2, level 1. Frame vertikal berjumlah 4, level 2. Frame horizontal berjumlah 4, level 2. Baut berjumlah 16, level 3, dan pin berjumlah 4, level 3. Selanjutnya ada MPS. Minggu ke-1 jumlah produksi yaitu 270 unit. Minggu ke-2 pada bulan Mei jumlah yang diproduksi 280 unit. Minggu ketiga berjumlah 294 unit, dan minggu keempat yang diproduksi 272 unit. Selanjutnya ada lead time produk. Dengan nama komponen produk rak sepatu, jumlah komponen 1, lead time-nya 14 hari. Alas jumlah komponennya 4, lead time-nya 7 hari. Alas vertikal berjumlah 64 komponen, lead time-nya 7. Alas horizontal jumlah komponennya 12, lead time-nya 7. Frame
Jumlah komponen 2 lead time 7, begitu dengan selanjutnya berjumlah 7 semua. Data inventory, untuk data inventory di sini produk rak sepatu 55, alasnya 35, alas vertikal 20, alas horizontal 15, frame 40, frame vertikal 20, frame horizontal 15, baut 160, dan pin 80. Berikut data MRP dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk item rak sepatu level 0, lead time-nya 2, per parent-nya 1, on hand inventory 55, last size 294, minimum quantity 1116, PD 1 270, PD 2 280, PD 3 294, dan PD 4 272. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada pada IT2 modul 9, ada job scheduling. Input data job scheduling meliputi job data pembuatan frame horizontal, operasi 1 pemotongan 20, operasi 2 pengelasan 25, operasi 3 penghalusan 20, operasi 4 pengecatan 20, due date 75 menit, ready time selama 15 menit. Untuk pembuatan frame vertikal, operasi 1 20, operasi 2 25, operasi 3 20, operasi 4 20, due date-nya 70, dan ready time-nya 15. Untuk pembuatan alas horizontal, operasi 1 20, operasi 2 30, operasi 3 25, operasi 4 25, due date-nya 80 menit, dan ready time-nya 20 menit. Untuk pembuatan alas vertikal, operasi 1 20, operasi 2 25, operasi 3 20, operasi 4 20, dan due date-nya selama 90 menit, ready time-nya 25 menit. Berikut output data job scheduling. Untuk pembuatan frame horizontal, operasi 1, mesin 1, proses time-nya 20, start time 60, finish time-nya 80. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada PTIT 3 modul 1, ada perancangan operasi dan stasiun kerja. Pada PTIT 3 modul 1 ini melakukan perancangan operasi dan stasiun kerja pembuatan rak sepatu menggunakan beberapa data yang meliputi operation process chart, assembly process chart, forecasting, dan waktu operasi. Langkah pertama yang dilakukan dalam perancangan operasi dan stasiun kerja yaitu membuat precedence diagram. Berikut gambaran precedence diagram dimulai dari operasi pertama dengan waktu 3 menit, operasi kedua dengan waktu 2 menit, operasi ketiga dengan waktu 4 menit, operasi keempat dengan waktu 3 menit. Selanjutnya operasi kelima dengan waktu 3 menit, operasi ke-6 dengan waktu 2 menit, operasi ke-7 dengan waktu 4 menit, operasi ke-8 dengan waktu 2 menit. Dilanjut dengan operasi ke-9 dengan waktu 3 menit, operasi ke-10 dengan waktu 2 menit. Selanjutnya dilanjut dengan operasi ke-11 dengan waktu 2 menit, operasi ke-12 waktunya 3 menit, operasi ke-13 dengan waktu 5 menit, dan operasi ke-14 dengan waktu 2 menit. Selanjutnya membuat learning curve dari data pengambilan waktu assembly rak sepatu. Berikut gambaran learning curve. Perhitungan learning curve untuk menentukan jumlah waktu dalam operasi produksi awal yang dapat dilihat di bawah ini. Kn sama dengan K1 kali N pangkat B. K10 sama dengan 120 kali 10 pangkat log 8 per log 2. Dengan hasil perhitungan K10 yaitu 57 detik. Selanjutnya ada perhitungan waktu siklus.
waktu siklus sama dengan efisiensi jam kerja dibagi demand per period. Dengan efisiensi jam kerja 960 dibagi demand per periodnya 44 menghasilkan waktu siklus 21,8 menit per unit. Dilanjut dengan perhitungan jumlah SK optimum. Jumlah SK optimum di sini rumusnya waktu OPC dibagi waktu siklus sama dengan 40 dibagi 21,8 menghasilkan 1,8. Dapat dibulatkan menjadi 2 stasiun kerja. Dilanjut dengan pembentukan SK metode line balancing. Pada pembentukan SK dengan line balancing menggunakan 3 metode, yaitu rank positional weight RA, large candidate rule atau LCR, dan dari ketiga metode tersebut akan dipilih metode yang tepat, yaitu dengan memilih perhitungan smoothing index terkecil. Berikut rekapan hasil pembentukan SK metode line balancing. Metode RPW, LE-nya 92%, SI-nya 2,5%, D-nya 8,26%. Untuk metode RA, LE-nya 92%, SI 3,2%, D-nya 8,26%. Untuk metode LCR, LE-nya 92%, SI 4%, D-nya 8,26%. Jadi ketika metode line balancing di atas dapat dipilih metode line balancing yang paling tepat pada proses pembuatan rak sepatu di PT Mebel Indojaya. Dengan adalah metode rank positional weight dengan nilai SI terkecil yaitu 2,5, nilai LE sebesar 92% dan nilai D-nya sebesar 8,26%. Berikut tabel stasiun kerja yang terpilih, yaitu metode rank positional weight. Terdapat 2 stasiun kerja. Stasiun yang pertama operasinya ada operasi yang pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, ke-8, dan ke-9. Untuk stasiun kerja kedua terdapat operasi ke-10, 3, 7, 11, 12, 13, dan 14. Dengan waktu stasiun trial, stasiun kerja yang pertama 20, yang kedua 20. Dengan idle time stasiun kerja yang pertama 1,8, stasiun kerja yang kedua 1,8, total idle time-nya 3,6. Selanjutnya ada PTIT 3 modul 2, perancangan organisasi dan manajemen industri. Latar belakang perusahaan, tingginya kebutuhan dan permintaan manusia akan furniture berdampak pada banyak munculnya jenis usaha baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah industri furniture. PT Mebel Indojaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang furniture yang terletak di Kota Kudus, tepatnya di Jalan Raya Kudus, Solo. PT Mebel Indojaya sendiri resmi berdiri dalam bentuk PT sejak tahun 2021. Konsep PT Mebel Indojaya dimiliki dengan ide menyajikan berbagai produk perabotan rumah yang terjangkau, bukan hanya untuk beberapa orang, tetapi bagi banyak orang. Hal ini dicapai dengan menggabungkan fungsi, kualitas, desain, dan nilai selalu dengan pemikiran kesinambungan. Konsep PT Mebel Indojaya ada di setiap bagian dari perusahaan, dari desain, sumber daya, pengepakan, dan distribusi. Tujuannya untuk membantu lebih banyak orang menjalani kehidupan yang lebih baik di rumah. Profil perusahaan, berikut adalah gambaran logo pada PT Mebel Indojaya. Visi misi perusahaan. Visinya PT Mebel Indojaya adalah menjadi produsen produk rak sepatu dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif di ASEAN. Misinya yang pertama, memiliki standar kualitas yang tinggi, memberi pelayanan yang memuaskan, menjaga kerahasiaan milik perusahaan dan pelanggan, meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan bersama, selalu berinovasi produk secara berkala namun tetap mempertahankan kualitas yang tinggi, dan mempromosikan dan memberikan kontribusi pada pengembang. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan.
Selanjutnya ada proses bisnis perusahaan, dapat dilihat pada gambar berikut. Ada business model kanvas, key partner, terdapat supply mebel di beberapa kota mall, key activities, merespon keluhan dan komplain pelanggan, memperbaiki produk. Value proposition, terdapat garansi dan keawetan produk, customer relationship, dedikat personal, customer segment, ada toko retail, manajer marketing perusahaan, channel, penjualan secara online melalui website, revenue stream, arus pendapatan lain, cost structure, biaya operasional, hosting, dan domain. Key research, menambah karyawan pada divisi keuangan dan pemasaran. Selanjutnya ada PT 3 modul 3, Statistical Quality Control, Acceptance Sampling. Part yang akan digunakan dalam perhitungan acceptance sampling dari komponen rak sepatu PT Mebelindo Jaya adalah part alas rak sepatu, pengait, dan frame. Pada metode ini memerlukan beberapa data sampel size kode letter MIL STD 414 dengan inspection level 2 dengan angka 15%, maka ditetapkan sampel size besar 10. Pada part alas mulai hasil ZU 0,159 kurang dari K 2,24, maka lot ditolak, dan ZL men 0,153 kurang dari K 2,24, maka lot ditolak. Part pengait memperoleh hasil ZU men 0,36 kurang dari K 2,24, maka lot ditolak, dan ZL 0,036 kurang dari K 2,24, maka lot ditolak. Dan part frame memperoleh hasil ZU men 0,33 kurang dari K 2,24, maka lot ditolak, dan ZL 0,31 kurang dari K 2,24, maka lot ditolak. Selanjutnya ada peta kendali atribut. Pengendalian kualitas rak sepatu PT Mebelindo Jaya menggunakan peta kendali P, N, P, C, dan U. Berikut hasil pengendalian kualitas part rak sepatu. Peta kendali P-chart dapat dilihat pada gambar berikut. Peta kendali NP-chart, peta kendali C-chart, dan peta kendali U-chart. Selanjutnya peta kendali P-chart part alas, peta kendali NP-chart part alas, peta kendali C-chart part alas, dan peta kendali U-chart part alas. Selanjutnya ada peta kendali P-chart part pengait, peta kendali NP-chart part pengait, peta kendali C-chart part pengait, dan peta kendali U-chart part pengait. Selanjutnya ada fishbone. Berikut diagram fishbone untuk mengetahui penyebab kecacatan produk rak sepatu material besi. Diagram fishbone part frame. Penyebab kecacatan produk pada mesin. Kondisi mesin sudah tua, kerusakan mesin sehingga hasil tidak sempurna. Pada manusianya, kurangnya keterampilan dalam menggunakan mesin, kurang hati-hati saat pemotongan. Untuk materialnya, kualitas mesin kurang baik, besi tidak dipotong dengan benar. Untuk metodenya, metode proses pengerjaan part yang belum sempurna, metode SOP yang kurang sempurna. Diagram fishbone part alas. Untuk penyebab kecatatannya, ada mesin, yaitu mesin potong sudah tidak tajam, mesin potong sudah rusak. Untuk material, sudah salah memilih jenis besi, kualitas material tidak sesuai. Untuk manusianya, kurang teliti dalam pengukuran, belum terbiasa dengan alat ukur. Untuk metodenya, sering kecepatan saat memotong, kesalahan pemilihan alat potong. Diagram fishbone part pengait. Penyebab kecatatannya, mesin
mesin, putaran mesin gergaji tidak stabil, mesin sudah tua, material bahan, kualitas material tidak sesuai, salah memilih jenis besi. Untuk metodenya kurang hati-hati dalam memotong, kesalahan pemilihan gergaji memotong. Selanjutnya ada PTIT 4 modul 1, perencanaan tata letak fasilitas. Pada modul 1 ini melakukan perancangan tata letak fasilitas perusahaan dengan data sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah mesin. Jumlah mesin yang digunakan untuk proses pembuatan rak sepatu ada 6 mesin. Berikut rekapan jumlah mesin yang dibutuhkan. Mesin ukur berjumlah 1, mesin potong 1, mesin pelubang 1, mesin las 1, mesin pengecatan 1, dan mesin pengenalan 1, dengan totalnya 6. Selanjutnya ada layout stasiun kerja. Dimulai dari gudang bahan baku, lanjut mesin pengukur, part penyangga alas pengait, mesin pemotong genta part penyangga alas pengait, dilanjut mesin pelubang atau menggunakan bor, part penyangga, dilanjut mesin pembentukan part alas. Selanjutnya masuk SK2, mesin perakitan part penyangga alas pengait, dilanjut mesin pengelasan las penyangga alas pengait, dilanjut mesin pengecatan menggunakan kompresor, dilanjut mesin pengeringan menggunakan blower, lanjut masuk gudang produk jadi. Selanjutnya ada PTIT 4 modul 2, perencanaan keuangan perusahaan. Data yang dibutuhkan dalam perencanaan keuangan perusahaan ini adalah sebagai berikut. Aset awal perusahaan, jenis biaya, ketentuan cash flow, dan biaya transportasi distribusi. Selanjutnya ada PTIT 4 modul 3, ada Enterprise Resource Planning. Data yang dibutuhkan dalam Enterprise Resource Planning meliputi data profil perusahaan, job analysis, proses bisnis, data komponen produk dan biaya material, bill of material, JIP, harga jual produk, dan data supplier customer. Pengolahan datanya dengan menggunakan bantuan software Odoo untuk e-commerce dan e-business perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.